Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih kepada semua siswa yang sedang ataupun dapat hadir pada kesempatan kali ini. Kali ini Pak juga menyampaikan sedikit mengenai berbagai jurus BK yang Pak dapat ataupun Pak peroleh di kegiatan fasilitator daerah kemarin ya. Semestinya Pak menyampaikan desiminasi, ini desiminasi namanya ataupun pengimbasan itu ke guru-guru, namun berkaitan dengan petunjuk teknis yang berubah ya. Jadi kepada guru sebagai calon fasilitator mengimbaskan ke siswa. Jadi siswa di sini yang Pak pilih yaitu siswa perwalian Pak dan juga ketua kelas beserta satu orang anak buahnya ataupun temannya yang juga menjadi binaan BK dan juga beberapa OSIS yang bersedia untuk mewakili teman-temannya. Mungkin pada kesempatan ini nanti Pak harapkan semua ikut melakukan ataupun berkegiatan dengan baik, karena terkait dengan 7 jurus BK ini Pak mengambil jurus itu ataupun modul kenali potensi ya. Pak perlu sampaikan. Bentar dulu. Ya, ini jurus yang akan Pak sampaikan terkait dengan kebekaan Pak itu ada jurus kenali potensi. Ya, di sini Pak disarankan untuk menyampaikan 2 jurus ataupun 2 modul kepada peserta yang ikut pada kegiatan ini. Namun yang Pak pilih ada 2, yaitu kenali potensi dan juga jalin koneksi. Pada kesempatan ini Pak juga menyampaikan metode ya, metode pembelajaran kita. Ini ada namanya experiential learning ya, atau pembelajaran eksperimen ya, yang mana itu ada ARKA. Di sini dikenal dengan ARKA. Itu ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi dan juga aplikasi. Ya, Pak jelaskan juga sedikit mengenai ini. Ya, yang mana itu experiential learning ini berbasis pengalaman dengan model ARKA ya, melalui 4 tahapan yang ada di depan tadi ya, yaitu yang pertama aktivitas itu pengalaman langsung, di mana Pak juga akan mengajak anak-anak untuk menggali pengalaman anak-anak langsung. Yang berikutnya ada refleksi. Refleksi itu tahu ada refleksi itu apa? Kita merefleksi diri apa? Berarti merenungkan pengalaman ya, apa yang kita alami itu yang kita sampaikan, seperti itu. Yang berikutnya ada konseptualisasi, itu memahami konsep dari pengalaman dan juga aplikasi. Nanti bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari ataupun kita amati dalam kegiatan kali ini. Ya, seperti ini ya, ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi dan juga aplikasi. Ya, kali ini berkaitan dengan kenali potensi pada modul yang Pak sampaikan kali ini, yaitu di mana Pak ingin melakukan asesmen dan juga mengetahui minat dan juga bakat dari anak-anak semuanya. Tahu nggak minat bakat? Sudah kelas 3 ada ya? Sudah kelas 12, sorry. Kelas 12 tahu nggak minat bakatnya kemana nanti ya? Belum tahu juga ya? Udah mau tamat tapi nggak tahu kemana nanti saya ya. Ataupun yang baru kelas 10, apa sih minat saya? Ya, apa yang harus saya ikuti ya? Di mana bakat saya? Mungkin ada juga yang belum tahu kan ya? Ikut-ikutan teman ya. Ikut ini juga kemarin ada kegiatan dari H2B perhotelan. Ada berapa juga yang masih ragu, ikut ke teman A rasanya nggak cocok di cleaning service, ikut ke teman B wah nggak cocok juga gitu ya. Jadi itu perlunya kita mengetahui minat dan bakat kita masing-masing ya, seperti itu. Sebelum kita lanjut pada pengenalan potensi,
Pak ingin mengajak anak-anak ya cukup duduk di meja saja ya. Di meja saja, berdiri semua coba. Berdiri cari pasangannya. Satu kelompok ada 2 orang. Yuk. 4, 5, 6. Ini sama Raka. Ya pas 22 ya. Jadi silakan cari pasangan. Silakan ambil kertasnya, sudah bawa kertas ya. Kita coba menggali potensi masing-masing siswa. Siapa yang belum bawa kertas? Ini bawa pulpen. Oke, sudah ya. Ini sudah. Nah, ada ini ya. Udah ada yang bawa kalau satu bapak bawa pulpen lagi jangan ya. Ini sudah. Belum. Ada lagi yang ada lebih pulpennya si satu ini. Pinjam dulu ya. Nanti kembalikan lagi ke temannya ya. Oke. Bisa berhadapan-hadapan di tempat duduk boleh. Silakan. Berhadapan-hadapan coba. Sambil mengenali ini kan pasti teman ya satu kelas, teman mainnya silakan berhadapan-hadapan dulu. Ya, biar sama-sama tahu ini belum ada temennya. Belum ya? Oke, ini lihat saja ya. Siapa namanya? Ya Budi ya. Silakan lihat saja ya. Silakan tatap temannya. Ya duduk berpasangan. Ya silakan Komang juga duduknya berpasangan dong. Jangan gini biasa kan ya lihat ya. Kau juga teman. Ya biar tahu sama-sama tahu. Mungkin perlu kenalan enggak? Nah perlu ya. Sudah barang tentu tahu ya. Sekarang pertanyaan Pak, tolong dicatat di kelompok yang sebelahnya. Siapa yang bawa pulpen? Ada yang bawa pulpen, ada yang melihat temannya, silakan. Oke, silakan dicoba tebak ya. Tebak, kita kenali potensi kita masing-masing, kita tebak dulu ya. Tebak ukuran baju temannya itu ukuran apa? Nah, silakan tebak. Ya nanti setelah ditebak, nanti ditebak balik ya. Ditebak dulu ukuran bajunya. Temannya yang di hadapannya itu tuliskan. Nanti Pak coba tanya apakah benar atau tidak ya. Ya itu cara menggali potensi teman-teman kita ya. Ya kita harus kenal ya. Sudah ya sudah terjawab. Jangan ditanya sama temennya ya, tebak ya, ditebak ya. Ukuran bajunya sudah. Sekarang coba tebak ukuran sepatu temennya. Ditebak ukuran sepatu temennya. Ya, lihat sepatunya. Karena sudah tahu apa gimana, silakan tebak kira-kira berapa. Sudah ya? Sudah. Pertanyaan ketiga, coba tebak hobi temennya. Nah, kira-kira apa hobi? Hobi temennya yang ada di hadapannya. Nanti salah satu siswa akan Pak coba menyampaikan apakah benar 100% dari tebakannya itu kan bisa jadi ya benar ya. Bisa jadi benar ya. Bisa jadi juga salah semua. Ya. Oke, sudah ditebak ya? Sudah? Raka gimana? Sudah? Baik, sudah? Sudah? Hobinya sudah? Yang terakhir coba tebak makanan favorit temennya. Kira-kira dari ini pertemuan awal ketemu tidak jawaban yang benar? Sudah kejawab ya? Sudah ya, mudah-mudahan semua masuk di akal ya. Ya. Sudah? Pak minta menjawab dari kelompok barat dulu ya. Kelompok barat kira-kira ya ini. Ya, siapa namanya? Cynthia, ya Cynthia, tebak dulu ke temannya, sampaikan. Jika benar, bilang benar ya sama Sria. Ya dari pertama ya ukuran bajunya. Ukuran baju Nita. Bajunya Sri. Ya, ini ya. Ukuran S atau M? Benar? Ukurannya S atau M? Ya, katakan. Oh gitu ya. Ukuran sepatu 40. Bagaimana? Benar ya. Hobi tidur. Hobi tidur. Bagaimana? Oh ya benar juga ya.
Makanan favoritnya seblak. Wih, benar semua. Ya, tepuk tangan buat. Ya, oke, hebat ya, hebat ya. Yang kelompok Timur diwakili oleh ya, Bu Ayu ya. Ya, Ayu juga ya, Ayu. Silakan. Sampaikan dulu ke Tu Ayu, Ayunya apakah benar itu ukuran baju? Sampaikan. Ukuran bajunya Ayu X. Nah, oke. Ya silakan aja. Ukuran sepatunya 38. Benar juga, wes hebat. Hobinya Ayu adalah menyanyi. Iya, ya benar juga. Yang terakhir? Makanan favoritnya Ayu adalah ayam goreng karena di sekolah dia sering membeli nasi Ayu. Bagaimana, Ayu? Wah, ya tepuk tangan buat mereka berdua. Nah, berarti sama-sama ini ya bisa mengenali potensinya. Yang berikutnya, ya kelompok utara. Ya ini siapa namanya nih? Ya, Murah. Ya silakan Murah tebak si ini. Nah, oh ini yang tebak, silakan sampaikan. Ukuran bajunya L. Benar. Ukuran sepatunya 42. Hobi bola voli. Makanan favoritnya buah semangka. Wih, ya tepuk tangan dulu ya buat mereka juga ya. Oke, jadi seperti itu ya, sama-sama mengenali apa yang menjadi ataupun teman sahabat kita ya. Kembali ke topik ini di mana guru BK harus mengenali masing-masing peserta didiknya. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi minat bakatnya itu juga harus digali, dikenali, nanti bisa diarahkan seperti itu. Rencananya Pak membuka pembagian link, namun karena HP Pak dipakai, jadi proses gaya belajar semestinya Pak bisa ujikan ataupun Pak bisa sampaikan. Mungkin nanti di sesi lain ya. Ada beberapa hal berkaitan dengan konsep yang ingin Pak sampaikan pada materi ini, yaitu bagaimana itu kecerdasan majemuk ataupun multiple inteligensi. Yang berikutnya gaya belajar, pengenalan minat dan bakat. Ya, di sini keterampilan yang harus ataupun akan dikuasai itu terampil menerapkan asesmen sederhana ya terkait dengan potensi minat dan bakat. Yang pertama Pak perlu sampaikan, masing-masing siswa itu pasti memiliki berbagai kecerdasan ya. Apa itu kecerdasan? Tahu Raka apa itu kecerdasan? Mungkin kalau menurut saya Ya. kecerdasan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap seseorang. Ya, kemampuan yang dimiliki seseorang ya, kemampuan inteligensi ya, kemampuan berpikir ya, seperti itu ya, benar sekali ya. Itu menurut Howard Gardner itu ada 9 jenis kecerdasan. Ya, anak-anak tahu nggak kecerdasannya di mana? Tahu di mana kecerdasannya? Tidak tahu ya. Itu ada kecerdasan visual spasial, itu nanti dapat diuji ataupun ataupun kemarin sudah dilakukan tes inteligensi. Pernah lihat hasil tesnya itu? Pernah. Siapa yang pernah lihat hasil tesnya? Yang kelas 10 belum ya, belum diketahui ya, karena baru ini dilakukan kegiatan tes inteligensi. Yang kelas 11 12 ada. EQ-nya berapa? Silakan, ini tahu rasanya ya. Ada. EQ-nya berapa? Superior. Berapa? Waktu ini saya pernah melihat IQ saya sendiri di ruang BK itu mencapai 140. 140 superior berarti ya, kategorinya. Oke, hebat nih ya, Rakaya. Mudah-mudahan dulu baru ya. Ya, ini kalau kemampuannya mungkin tinggi ya. Ini ada Pak sampaikan juga kecerdasan visual spasial. Mungkin dari kecerdasan majemuk, kalau 140 itu udah kategori tinggi ya. Itu ada membaca, menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bagan dengan baik, menikmati menggambar, melukis. Ini terkait dengan visual.
Ini ada juga kecerdasan verbal linguistik ya. Ini mudah mengingat seperti itu. Jika ada anak-anak yang mudah mengingat apa yang dipelajari itu bisa dipahami secara langsung, itu kemungkinan kecerdasan verbal linguistiknya itu lebih tinggi ya. Ada pula cerdas interpersonal. Siapa yang memiliki cerdas interpersonal di sini? Ketika diajak berbicara, diajak kepanitiaan, itu cepat sekali dia tangkap materi ataupun ingin tampil lebih baik, ingin tampil di depan. Kalau komunikasinya bagus, mungkin Kadek bagaimana? Bisa seperti itu. Ada kemungkinan kecerdasan itu. Tidak muncul ya? Tidak ya? Tidak ya? Jadi kecerdasan sosial ini tidak semua memiliki. Mungkin para ketua kelas ada indikasi kecerdasan sosialnya itu tinggi atau cerdas interpersonal. Karena ketika berkomunikasi, jadi pemimpin, siapa yang pernah jadi pemimpin upacara? Raka. Ya itu termasuk kategori kecerdasan interpersonal ya. Ini juga ada cerdas intrapersonal itu. Kalau intrapersonal itu menganalisis diri sendiri, mampu menentukan kemampuan saya di mana. Misalkan saya bisa beradaptasi di lingkungan A ataupun di lingkungan yang misalkan ada kelompok teman yang suka membaca, gemar bersosialisasi ataupun di kegiatan-kegiatan yang organisasi itu bisa mengkondisikan itu juga kadang kategori cerdas intrapersonal seperti itu. Yang ada juga kecerdasan kinestetik, ya di mana seseorang itu ketika ada temannya menari, belum selesai karyanya itu ditampilkan sudah hafal. Ada yang seperti itu, ataupun senang, namun saat kertilo ke Bali ya misalkan, baru sekali dilihat dia sudah bisa. Itu kecerdasan kinestetik, ya. Yang dimiliki orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan Kuayu mungkin di kecerdasan tadi ya, intrapersonal ya. Yang berikutnya ada cerdas naturalisasi, di mana seseorang itu ingin melakukan eksperimen. Ada yang ketika diajarin biologi, ada demen ganti ya misalkan, ketika pas sunting air, senang sekali saya, ingin meneliti apa misalkan. Tumbuhan toge kecambah itu diteliti sampai gede itu, atau biji-bijian yang ditanam misalkan itu terus diteliti. Itu kecerdasan ini naturalis ya. Mungkin ada dari anak-anak di sini yang senang ya, yang mengamati, lama-lama mengamati pohon kok bisa gini ya, kok beda nih pohon yang berkecambah biji satu biji tunggal seperti itu ya, itu beda lagi ya. Yang ini kecerdasan logis matematis, di mana seseorang itu mampu memiliki ataupun keterampilannya memecahkan masalah dan juga dapat memecah perhitungan yang rumit yang suka matematika ya. Yang ini ada yang terakhir, bukan, yang berikutnya itu cerdas musikal. Nah ini Kuayu rasanya, Raka ya maksudnya. Siapa yang senang dengar musik itu siapa? Ya dikit-dikit kok maunya nyanyi terus ya, baru dengar lagunya Afgan misalnya Raka, ya kan saya harus hafal nih, harus tampil apa lagi ya. Itu beda ya, kecerdasan itu beda ya. Mungkin anak-anak dari beberapa yang Pak sampaikan sudah tahu saya cerdas di mana gitu ya. Yang terakhir itu ada kecerdasan eksistensial, di mana kemampuan seorang untuk bertanya dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Ini yang terkait dengan eksistensi ini, di mana orang yang kerohaniannya tinggi ya. Ini siklus hidup dan mati dipelajari. Siapa kira-kira yang kecerdasan eksistensial yang kita ketahui? Public figurnya siapa? Siapa? Pak Astawa ya, kalau di sekolah Pak Astawa ya. Pak Astawa pasti tahu ya, siklus reinkarnasi ya, di mana umpan balik karma yang terlahir dari mereka-mereka yang berbuat jahat jadi sebagaimana, itu yang eksistensi ya, di mana kita harus sabar. Siapa yang sering dengar itu? Siapa? Di mana kita dengar? Penceramah mana kita dengar seperti itu?
berpikir yang baik, berkata-kata yang baik. Ya, orang tua juga kadang memiliki kecerdasan eksistensial. Nah ya, tahu Pak Gede Prama? Nah ya, spiritual itu yang dari Tajun itu juga kecerdasan eksistensialnya tinggi ya. Berarti jarang dengar ya. Oke, yang berikutnya gaya belajar. Kita beranjak ke gaya belajar. Bisa disimak gambar di depan? Bisa, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar di depan itu? Apa? Apa kira-kira tuh Ayu? Koming? Apa gaya belajarnya itu? Ya, seorang guru ya, itu anak guru ya. Guru mengajari itu, mohon maaf ya, itu ada beberapa hewan. Apakah sama pendekatan yang diberikan guru pada hewan-hewan tersebut? Beda. Bedanya di mana? Di mana? Ayo. Ya, kita sambil menginjak dewasa ya, pembelajaran andragogi ya. Ayo, siapa yang bisa? Hah? Ya, ketika Pak Guru misalkan dengan berbagai karakter ya, tidak mesti Pak menyampaikan materi itu materinya sama. Ketika Raka bisa mendengarkan materi guru itu dengan mendengarkan, beda halnya dengan siapa? Mila. Beda halnya dengan Mila. Mila dia harus melihat dengan baik. Ya, Raka kadang dia sambil tiduran gitu mendengarkan, telinganya main. Ya, kalau Mila mungkin dengan melihat ya, isi gambar dan lain sebagainya. Oh iya, saya paham. Dengan gaya belajar saya melihat media, saya paham. Kalau saya full mendengarkan, saya nggak bisa seperti itu. Dan juga ada yang berbeda. Pak, contohkannya, monyet ketika dia diajari memanjat itu perlu nggak? Tidak, karena dia udah tahu gimana tekniknya manjat. Kalau gajah nggak bisa manjat dia ya, seperti itu. Kalau misalkan ikan kita suruh manjat, nggak bisa, orang habitatnya di air ya, seperti itu. Sebagai seorang guru juga gaya mengajarnya berbeda ya. Ketika muridnya itu tahu gaya belajarnya bagaimana, seorang guru juga harus paham. Oh ya, Raka kok nggak ngerti dia ya, saya kasih gambar dia nggak paham. Oh ternyata dia dengan mendengarkan ya, bagus gaya belajar. Oh misalkan Adit ternyata dia nggak paham mendengarkan, nggak paham dia dengan video. Oh ya, dia bereksperimen. Oh ya, memang dia harus melakukan percobaan misalkan dari melihat misalkan itu mengenal pepohonan itu harus dia menanam atau bagaimana, kita dari bibitnya mungkin. Oh ya, dengan cara berpraktek langsung ya, seperti itu ya. Maka dari itu, dari gambar ini Pak sampaikan bahwasanya setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah ini yang Pak sampaikan tadi, di mana gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, tulisan. Senang membaca, mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu yang visual. Pak gambarkan mata, ketajamannya itu ada di mata. Strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa yang memiliki gaya belajar ini itu menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Di mana ajak siswa itu, siapa yang sering menulis, mencatat, itu ada kolom-kolomnya, itu kolom dibuat atau garis-garis, itu siapa yang sering ada? Oh itu ya, berarti itu kategori gaya belajar apa? Visual ya, pasti ada beda ya. Berarti itu sebenarnya gitu, ketika dia menulis itu dicatat di kolom, bahkan di gambar peri mungkin atau bagaimana. Ada gaya belajar seperti itu. Ketika dia menggambar dan membuat desain seperti itu, dia mengingat secara permanen, diingat seperti itu.
Yang berikutnya gaya belajar auditori. Ya, ini berbanding terbalik dengan gaya belajar visual. Gaya belajar auditori itu mendengarkan, ya, dimana lebih paham ketika mendengarkan banyak informasi, dimana senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan ataupun mendengar suara guru. Ya, suara gurunya yang merdu misalkan dari Haji Sutejo misalkan, ya, merdu ya suaranya, oh ya saya paham, atau siapa misalkan dari Pak Pertimo mungkin dari kimia, ya, oh ya suaranya Pak Pertimo mau bentak-bentak terus saya masuk di telinga, ya, misalkan seperti itu, ya. Jadi seperti itu, dimana strateginya itu gunakan diskusi tanya jawab bagi mereka-mereka yang memiliki gaya visual, gaya belajar auditori. Ya, di mana rekaman suara, silahkan anak-anak jika suatu saat nanti sudah terbiasa dengan hal-hal ini, mendengarkan sesuatu boleh, dengan rekaman diputar berulang-ulang dalam menghafal ataupun bagaimana. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir Pak sampaikan, di mana gaya belajar kinestetik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, melakukan langsung. Siapa yang senang ini? Siapa yang senang? Adek? Senang, ya. Ketika dia langsung bereksperimen, ya, misalkan melakukan kegiatan menanam benih dan sebagainya, lebih cepat. Oh ya, ternyata asal muasal padi ini dari biji ini, asal muasal jagung dari biji ini, misalkan seperti itu. Jadi suka praktek, eksperimen dan aktivitas fisik, olahraga, senang biasanya, mudah bosan jika hanya duduk diam. Ya, ini itu Ayu kinestetik. Berarti rasanya Ayu ini gaya belajarnya double, ya. Audio sama auditori sama kinestetik, ya. Mendengarkan dia, berpraktek juga, iya, seperti itu. Ya, ini strateginya gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau permainan peran. Nah, lanjut kita mengenal potensi dan karir masa depan, ya. Tadi sudah Pak sampaikan, di mana gaya belajar sudah. Jadi sekarang kita lanjut ke karir, ya, di mana karir seorang itu ada 6 tipe kepribadian yang berbeda. Itu ada, bisa dibaca dulu satu-satu, ya. Pak mulai dari sini. Jenis karir, ya. Silakan. Dibaca itu sampai selesai. Realistik, praktis, fisik, nyata. Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik. Contoh profesi: mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Oke, sudah, ya. Oke, itu ada yang memiliki ini karir, ya. Karir yang diklasifikasikan oleh Holland itu ada, minat karir itu ada 6. Yang pertama sudah dibacakan oleh Komang, ada realistik, di mana individu yang suka bekerja, benar sekali sama yang disampaikan Komang, dengan benda, mesin atau kegiatan fisik, seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknis. Ya, di sini nanti mengarah pada mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Kira-kira dari karir yang Pak sampaikan itu, ada nggak salah satu yang masuk di anak-anak? Belum. Berarti dari sekian profesi itu belum ada kira-kira nanti anak-anak mengarah ke profesi, ya, yang Pak sampaikan. Ya, berikutnya Pak coba profesi kedua, karir kedua, investigatif. Yang kedua, investigatif, analitis, intelektual. Individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh profesi: ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, dan psikolog.
Oke, terima kasih ya, Ibu ya. Ini ada karir kedua itu investigatif, yang mana itu mengarah pada ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Kira-kira dari contoh karir ini ya, yang senyum-senyum rasanya ada yang masuk nih. Belum ada yang masuk juga dari contoh karir itu? Dari kelompok barat dulu, kelompok barat sini. Ada yang masuk kira-kira mau saya jadi dokter gitu? Belum juga ya, belum. Ya, kelompok utara belum juga psikolog. Tahu psikolog? Wah, bukan. Psikolog tahu ya? Psikolog. Ya. Memahami tentang kejiwaan. Ya, kejiwaan seorang insinyur. Ada yang rencana jadi insinyur, peneliti? Belum ada ya. Berarti dari yang pertama, karir pertama dan karir kedua ini belum lolos ini anak-anak ya. Ya, dari mekanik belum ada ya, belum ada. Berarti nanti Pak coba sampai terakhir ya, sampai ke-6. Yang berikutnya artistik ya. Pak bacakan langsung ya. Ini karir ketiga ini artistik, di mana kreatif imajinatif. Yang mana individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Yang mana profesi yang cocok pada karir ini yaitu seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Siapa yang minat pada kegiatan ini? Pada karir ini? Ada? Ya, yang rekam mungkin ya. Ada ya. Oke. Yang lain? Yang Blok Barat belum? Belum ada? Belum berminat? Belum juga? Belum ya. Karena belum masuk ya. Oke, lanjut ya. Itu karir yang belum terpilih ya mungkin. Yang berikutnya sosial. Nah, ini di mana individu yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, dan melayani orang. Ini contoh profesi yang cocok pada orang yang seperti ini, yaitu guru, konselor, perawat, psikolog, masuk juga kerja sosial. Saya punya cita-cita jadi guru. Belum kepikiran. Siapa? Mungkin dari tim admin ya, ada ya. Oke. Ya, itu berarti kategori mereka individu yang berinteraksi dengan orang lain ya, membantu, mendidik, atau melayani orang. Seperti itu. Yang berikutnya mungkin ini yang banyak ya. Pemimpin enterprising ya, pemimpin atau persuasif, di mana individu menyukai kegiatan berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Nah, di sini mungkin banyak yang bercita-cita jadi politikus ya mungkin. Ada pengacara, marketing, siapa? Raka belum jawab dari tadi. Pengusaha ya, oke. Pengusaha itu berarti kategori mereka-mereka yang berusaha untuk menjadi pemimpin yang mampu membangun hubungan terhadap bawahannya. Siapa yang cita-cita jadi pengusaha? Ya, pengusaha yang didirikan kecil nggak apa-apa. Siapa yang punya karir baru? Raka yang masuk. Keren ya. Berarti ya keren. Berarti jiwa yang harus dimunculkan apa? Kepemimpinan. Bisa mengkoordinir orang lain ya, bisa juga melakukan komunikasi yang lebih baik dari orang lain ya, karena biasanya mereka-mereka yang jadi pemimpin atau pengusaha ini memiliki gaya komunikasi yang lebih lebih bagus ya daripada mereka-mereka yang jarang ngomong, introvert, dan lain sebagainya. Bagus sekali ini ya. Jadi usaha udah tahu kira-kira saya mau mengembangkan usaha apa ya? Apakah pengolahan sampah plastik jadi energi terbarukan misalkan ya, seperti itu ya. Ide-ide seorang pemimpin, seorang pengusaha itu jauh lebih tinggi daripada mereka-mereka yang menjadi karyawan, karena mereka itu visioner biasanya memiliki ide-ide terbarukan. Ya, kalau misalkan saya olah daun apa misalkan ya, daun singkong jadi apa misalkan, keripik ya dong, bikin usaha. Ataupun kulit pisang itu yang sudah tidak berguna bisa dimanfaatkan kembali ya, jadi keripik, jadi apa misalkan makanan apa.
Itulah mereka-mereka yang memiliki jiwa pengusaha ya. Mungkin suatu saat nanti ya Pak nggak tahu ya, lulusan siswa SMA Negeri 1 Kubur Tambahan jadi pengusaha ternama di Indonesia. Oh ini sampai ajang nasional, wah keren ya. Astun karir ya, astun pasti ya. Kita tidak menutup kemungkinan sesuai dengan moto sekolah di pinggiran berlokasi, di kota berprestasi ya. Siapa tahu yang desa-desa ini yang bisa goal ke internasional. Pak pernah memungkiri mereka itu pasti ada jalan ya selama mereka berusaha seperti itu. Yang terakhir, mungkin ini yang banyak ya. Ada itu karir konvensional, individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis terkait dengan pengolahan data dan juga informasi. Ini akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Berarti selebihnya itu rasanya di sini ya. Yang nggak milih dari tadi itu apa? Karirnya di sini. Iya, iya, tidak. Apa sama sekali belum kebayang apa aja. Ya nanti saya di mana aja, apa harus ibu rumah tangga? Tidak mesti ya. Ibu rumah tangga juga dengan karir tambahannya itu memiliki karir sampingan itu alangkah bagusnya. Ya, karena kita emansipasi wanita ya, tidak ada wanita yang tidak bisa menyaingi seorang laki-laki. Presiden aja kemarin ada wanita. Ya, Ibu siapa? Megawati. Kepala sekolah kemarin dulu memang kepala sekolah itu laki-laki, sekarang udah ya berganti regulasi yang wanita pun, yang ibu-ibu pun boleh menduduki. Bupati sama, gubernur sama. Jadi tidak menutup kemungkinan yang cewek-cewek ini, yang putri-putri harus juga bersaing seperti itu. Walaupun tadi di karir itu belum terpilih ya. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa ditentukan. Nah ini coba buatkan sekarang, tuliskan karir masa depan ya. Di antara kecerdasan anak-anak yang sudah Pak bacakan, 9 kecerdasan itu, kira-kira rencana karirnya apa? Pekerjaan yang ingin ataupun yang diharapkan ataupun yang akan digeluti nanti apa? Misalkan Adit apa kira? Duduknya yang bagus dulu. Ya, Adit rencana karir masa depannya sudah tahu? Belum ya. Mungkin Sinta belum juga, belum kebayang ya. Ya, ini siapa namanya? Suci? Belum. Yang ini sudah ya pengusaha keren ya. Komi mungkin ya kan lagi saya mau tamat lagi 1 semester setengah kan? Sampai 1,5 bulannya karena kan di bulan 4 aja udah selesai. Ya, itu harus ditulis mungkin nanti kita kasih kesempatan untuk menuliskan. Ya ini juga cita-cita, sama juga sebenarnya karir itu mengarah ke cita-cita. Ketika karirnya itu di sebuah ataupun menjadi pengusaha, cita-citanya jadi bos misalkan, atau jadi apa, manajer apa gitu ya. Ya, ekstrakurikuler ini terkait dengan kegiatan di sekolah. Ketika gaya belajar sudah tahu, apa kecerdasan majemuknya di mana, kira-kira ekstra apa yang ingin digeluti? Nah, dari gaya belajarnya itu kinestetik, yang suka berinteraksi langsung, gaya belajarnya itu, jadi otomatis ekstra yang diikuti apa biasanya? Olahraga, ya apalagi seni tari misalkan, apalagi ayo. Nah, ketimbang Pak menanya arahnya itu, di masing-masing ini sudah semua milih ekstra. Sudah, ya ekstranya fotografi, tari, housekeeping, PNR, perhotelan, kuliner, bartender, poli, escort, housekeeping,
Padeler, teater, nama, ya, kuliner, ya. Jadi dari gaya belajarnya itu, gaya belajar mana yang kena? Yang hampir semua bilang di perhotelan Padeler itu gaya belajar kinestetik, ya, di mana anak-anak itu bersentuhan langsung dengan apa yang anak-anak ingin pelajari. Bartender otomatis kita harus tahu ya minuman mana yang harus diracik, harus secara langsung. Ya, walaupun dari mendengarkan juga beberapa ya ataupun melihatnya, tapi kita harus kerjakan ya. Dengan mengerjakan dengan latih seperti itu mungkin kita lebih cepat pemahamannya seperti itu ya. Bagus, sudah semua milik ini Pak sedikit tampilkan ya. Ini terkait dengan minat dan bakat. Suaranya kecil. Sinyalnya ini. Ini bisa disimak ya video yang Pak tampilkan. Ini terkait dengan minat dan bakat. Silakan disimak bareng-bareng. Yaitu pilihan Resa berbeda dengan pilihan orang tuanya. Ya.
Ya, orang tuanya meyakinkan kepada Reza di hadapan guru BK, apakah bisa dipertanggungjawabkan pilihan karir yang dipilih itu? Ya, guru BK mengarahkan ya kepada orang tua maupun siswa yang memilih karir yang nantinya ke depan ya. Ya, di sini guru BK memberikan masukan sebagai orang tua itu juga harus mempertimbangkan karir apa yang nanti dipilih oleh anaknya, oleh siswa tersebut. Ya, seperti itu. Ya, si Reza itu pilih karir apa? Karir apa? Karir apa tadi? Videografer, ya? Bukan. Fotografer? Bukan. Ya, itu ya sejenis dengan pembuat film ya. Pembuat film ya. Dari pihak guru mengarahkan, dari orang tua berkeinginan, sudah barang tentu karir anak-anak di sini pun nanti ketika tamat di SMA Negeri 1 Taman diharapkan nanti oleh orang tuanya kemana? Orang tuanya pasti punya ancang-ancang ya enggak? Anakku nanti kalau bisa setelah tamat di sini apakah masuk di perguruan tinggi A, B, C ataupun kamu pelatihan mandiri setahun 2 tahun. Kemana nanti kamu? Ya, si anak kalau punya pendirian juga, punya pemahaman berbeda dengan orang tuanya itu bisa mencari guru BK untuk menyelesaikan masalah ini. Bapaknya ingin anaknya jadi guru, sedangkan anaknya ingin berangkat ke kapal pesiar. Bisa jadi itu menjadi ketegangan ya, konflik sama orang tua. Nah, datanglah anak ke ruang BK. Bila perlu, ajak orang tuanya. Seperti itu nanti karir yang juga menjadi bagian ke depan sebagai masa depan anak-anak juga perlu dipertimbangkan di BK. Silakan anak-anak, bukan hanya siswa yang bermasalah saja ke BK, bukan hanya siswa yang malas, siswa yang tidak aktif dan lain sebagainya. Ya, siswa yang ingin menentukan karir boleh, siswa yang ingin mengetahui minat bakatnya silahkan. Ya, seperti itulah tugas dari guru BK. Pemahaman kenali potensi ini sudah sampai di sini, kira-kira sudah paham ya, anak-anak? Sudah? Di mana kemampuan saya, gaya belajar apa yang saya miliki, ya, kecerdasan apa yang saya punya, sudah sedikit tidaknya sudah paham ya, dari gaya belajar auditori misalkan mengarah ke kecerdasannya, di mana karirnya nanti apa yang cocok. Ya, tadi sudah Pak sampaikan ya. Mungkin itu saja dari Pak, dari siswa. Silahkan bertanya kalau kurang mengerti ataupun ada yang belum dipahami, silahkan. Ada yang bertanya? Belum kesampaian. Nanti di sesi lain ya. Mungkin setelah kegiatan mungkin ada yang catatan, silahkan Pak berikan. Atau nanti ketika di luar kegiatan ini anak-anak Pak berikan kesempatan untuk hadir ke ruang BK. Silahkan ya, Pak tidak akan abai dengan tugas Pak ya, di mana si anak ini rencananya mau sekolah di sini, apakah ada pilihan lain saya sekolah di tempat lain? Karena universitas sekarang kan banyak ya di Kabupaten Buleleng, tidak mesti kita, kalaupun anak-anak yang ingin keluar daerah misalkan ke Jawa ya, kemana misalkan ya, silahkan ya, selama kita masih bisa selesai. Saya mampu, gaya belajar saya ini, kecerdasan saya ini, oh saya berani mengikuti kuliah di sini. Saya mencari teknik mesin misalkan, ya, karena tidak menutup kemungkinan ya ketika punya kesempatan dari orang tua memberikan support besar kepada kita semua, kita juga harus mempertaruhkan
apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ya, tidak menutup kemungkinan dari Sinta siapa ya. Orang tuanya pasti ingin, oh ya anakku, ada loh tetangga kita, dulunya dia nggak punya apa-apa, dengan semangat dia kuliah setahun bisa berangkat ke luar negeri, sekarang taraf hidupnya begini. Mungkin dari pemahaman ataupun pengalaman itu kita berbenah diri, oh ya saya coba karena saya memiliki kemampuan atau kecerdasan di sini, oke saya asah bahasa Inggris saya asah kemampuan skill saya di bidang perhotelan misalkan, saya harus keluar, saya harus cari jalannya ya seperti itu. Itulah nanti akan menapaki jejak karir kita di masa mendatang. Ya sekarang oke lah di kelas 12 masih santai-santai ya. Nanti aja dipertimbangkan saya kuliah di mana, saya mau sekolah lanjut atau tidak. Setelah kita tahu nanti di semester 2 di bulan 1, 2, 3 teman-teman udah bilang aku mau kuliah di sini, aku mau ke Surabaya, aku mau ke Bandung, ke Jakarta, baru kita kepikiran saya gimana ini ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah Pak sampaikan hal ini, kenali potensi ini, anak-anak bisa hadir ke ruang BK, boleh nanti lewat chat di grup silahkan ya. Pak berikan izin selama itu jam pelajaran seperti itu. Oke, dari materi Pak yang Pak sampaikan mungkin cukup sekian ya. Jadi Pak rasa kenali potensi ini sudah bisa Pak akhiri. Ya sekarang lanjut ke ini lagi satu ya. Nah ini jalin koneksi. Ya Pak minta waktunya sekitar 20 menit lagi ya. Untuk tim dokumentasi aman? Oke. Ingat sinyalnya di sini ya. Ya berikutnya jalin koneksi. Ini kembali Pak sampaikan mengenai materi yang sebelumnya Pak sudah peroleh di kegiatan fasilitator daerah. Ini teman-teman Pak tampilkan sekitar 30 orang guru yang terpilih. Ini guru yang terpilih dari data yang diambil di pusat ya, termasuk Pak perwakilan SLB karena sebelumnya Pak tugas di SLB. Sekolah luar biasa, tapi karena sudah mutasi ke sini tetap Pak dipanggil seperti itu. Jadi sekarang untuk jalin koneksi ini Pak sampaikan foto seperti itu, di mana kita melakukan komunikasi yang empatik. Ya, tahu nggak komunikasi yang empatik seperti apa? Sebelum lanjut, mungkin ada yang tahu komunikasi yang empatik. Pernah nggak ngobrol sama teman? Pernah nggak Pak Lis cara berkomunikasi di depan, kalian ngobrol di belakang tuh dibentak sama beliau? Pernah? Pernah ya. Kalau komunikasi yang empatik itu di mana ketika orang yang memberikan pesan kita dengarkan dengan baik, kita simak dengan baik, kita menatap atau tolak-tolak itu? Menatap ya. Sudah barang tentu itulah komunikasi yang empatik, di mana kita selaku pendengar kita menyatakan ataupun mengapresiasi dengan sikap kita, dengan gestur kita yang baik dan benar. Ketika ada orang yang berbicara kita ya noleh gini, ya udah barang itu tidak ada gestur yang menunjukkan komunikasi yang empatik. Dimana ketika temannya curhat misalkan, ya curhat udah ngomong bla 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 bla, itu udah banyak sekali, tapi temannya gini nggak ngobrol lagi sama teman, itu berarti komunikasinya kurang empatik. Ada yang seperti itu? Ada yang sering gosip ya? Nggak ada, beneran nggak ada. Nah, masa nggak ada ya? Kakak gimana? Sering ngobrol sama teman tentang keluh kesah. Aku gini loh, gini ya, gimana? Ya sering ya. Ya ketika teman itu nggak dengerin itu kita kecewa nggak?
kecewa, yang jelas kecewa ya. Sama halnya dengan guru ya. Kenapa guru juga kadang-kadang kecewa dengan beberapa siswa yang paskan dulu waktunya ya. Yang tidak mendengarkan dengan baik. Yaitu sama juga kita menggunakan metode ARKA. Nah, sedikit dengan mengenai komunikasi jalan koneksi ini, ada komunikasi empatik. Perlu Pak sampaikan pada jurus BK di mana guru itu mengajarkan untuk membangun komunikasi empatik yang efektif kepada peserta didik. Ya, di mana ketika anak-anak masuk ke ruang BK pun ada caranya. Termasuk ke ruang guru, ruang kepala sekolah ada caranya. Tahu kan caranya seperti apa? Tahu. Sikapnya seperti apa? Tahu kan? Apakah nyelonong masuk? Tidak, sudah barang tentu ketok pintu dulu. Ya, mengucapkan Om Swastiastu misalkan. Seperti itu. Ada juga yang menundukkan kepala atau permisi. Ya, seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita kuasai itu, di mana kebiasaan-kebiasaan mengucapkan apa biasanya? Permohonan maaf, terima kasih, permisi, apa lagi? Minta tolong ya. 4 hal itu harus dikuasai dalam kebiasaan-kebiasaan komunikasi yang empatik. Ketika kita membutuhkan pertolongan selalu mengucapkan minta tolong. Setelah ditolong kita harus mengucapkan terima kasih. Hal-hal itu juga harus kita tanamkan setiap hari ya. Jangan sampai ketika kita sudah ditolong kita abai mengucapkan itu. Ya, sebagai manusia sudah pasti tahu ya gimana sikap orang. Kemarin dia sudah tidak mengucapkan apa-apa ke kita, masa kita tolong lagi? Ya, benar seperti itu. Kadang juga kecewa, ya, karena mereka yang sudah direspon baik oleh temannya ataupun lawannya, mereka tidak membalas dengan cara-cara seperti itu, ucapan terima kasih lah, ucapan minta pertolongan. Ketika ada temannya jatuh, misalkan jatuh ataupun gimana, misalkan mau motor jatuh di parkiran. Setelah ditolong, yang ditolong itu nggak ngomong apa, cuek aja. Otomatis si penolong ini pun akan merasa kecewa. Saya kapok udah bantu dia. Pasti seperti itu. Ya tidak? Ya, karena kebiasaan-kebiasaan itu tidak dibangun dari awal. Nah, ini terkait dengan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Walaupun ini keterampilan seorang guru BK juga perlu dimiliki oleh anak-anak semuanya, di mana ada keterampilan membuka percakapan, misalkan mari kita coba diskusikan, ya seperti itu ya, misalkan ada kegiatan diskusi. Hal-hal ini juga perlu disampaikan juga keterampilan bertanya, di mana pertanyaan itu memantik temannya untuk memberikan jawaban yang panjang ya. Misalkan apa sih alasanmu ikut grup misalkan ataupun ekstra ini? Bolehkah saya tahu misalkan di mana bakat minatmu ya? Misalkan seperti itu sesama temannya. Apakah kamu nanti ingin kerja di luar atau gimana ya, seperti itu ya. Ini keterampilan merefleksi juga harus dimiliki dan juga menyimpulkan baik dari guru BK maupun anak-anak semuanya. Oke, rencananya Pak ingin mencoba ini saja ya, game. Mungkin berdiri semua bisa. Kelompok ini dibagi sini, kelompok ini dibagi sini, berdiri. Ya, ini sesi terakhir saja ya. Ya silakan, sesuai dengan Pak sampaikan kita melakukan pembelajaran andragogi ya. Ya, berbaris atau berbarisnya di sana saya ini gabung, sana ya cek sebentar. Ya, yang cowok-cowok sana gabung. Ya, kita melakukan game ya. Game terkait dengan menjalin koneksi ya. Pilihan game yang mana yang ingin dilakukan? Kata berantai atau tebak gaya? Tebak gaya. Pilihan yang dominan tebak gaya atau kata berantai? Sudah pernah melakukan game ini? Belum. Di belakang Pak kasih kode kata. Nanti kalau tebak gaya diperagakan oleh teman yang sampai di pojokan sana. Siapa yang bisa menebak dari gaya itu apa kata yang Pak sampaikan? Itu tebak gaya. Di mana? Tebak
Kata berantai ya. Kata berantai saja ya. Oke. Dari sini ya. Menghadap ke sana semua, menghadap ke sana. Ini juga menghadap ke sana semua. Nah, karena pilihannya kata berantai ya. Oke, blok sini Pak kasih tahu ya. Kisi-kisi yang nanti ya. Kisi-kisi yang sini sampai sini, kisi-kisi sini, kisi-kisi sini. Yang terakhir Pak tanya nanti ya. Sampai sini siapa yang salah ya. Iya. Dari belakang ucapin sampai ke depan ya. Ya kisi-kisi lah. Ya jangan sampai kita buat. Jangan oleh ya. Ini Tuayu membicarakan ini, menyampaikan ini ke temannya ya. Nanti temannya yang lain menyampaikan ke teman berikutnya. Jangan sampai ke ini yang berikutnya. Nanti yang ini ketika Pak bilang oke dari belakang ya kisi-kisi ya. Ya waktunya sekarang 9.36 ini menjalin koneksi ya. DJ pegat sambungannya ya. Di mana aja putus sambungannya nanti ya. Sudah siap? 3, 2, 1 ya silakan kisi-kisi aja. Ya, silakan langsung jalan. Nanti pasti sesi terakhir Pak tanya siapa yang bisa menyimak ataupun silakan lanjut. Ya, yang paling belakang jangan kasih tahu biarkan yang kedua menyambungkan ke yang ketiga menyambungkan yang keempat dan seterusnya. Ya, kita sambil menunggu jam ini ya. Langsung istirahat sebentar. Ya, daya ingatnya tolong juga. Ya, dilanjut saja. Jangan sampai kasih tahu yang belakang ya. Nanti yang di depan ditulis mana pulpennya ini sudah. Ditulis hasilnya nanti dibaca. Ya jangan ulang-ulang, ini waktunya lagi sedikit. Yang teman-teman ditulis hasilnya. Ditulis yang paling blok timur segera. Ya di mana konsletnya itu jalan koneksi. Sudah ya. Oke, lagi 30 detik. Jangan situ. Sudah ya.
Dari kelompok barat ya, jalin koneksi ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Di sana sampai 11 giliran word ya. Sekarang dibacakan. Udah ya yang sebelum. Baik, izin menyampaikan asal dari diskusi kami itu kayak kakiku sakit karena kena batu. Oke ya. Kakiku sakit karena kena batu kata Sinta ya. Kakiku sakit karena kena batu bagaimana? Salah. Oke sekarang. Ayo kamu dengar apa? Kakiku sakit karena kena batu. Oke ya bagaimana? Salah. Kakiku sakit karena kena batu. Bagaimana? Salah juga. Kakiku sakit karena kena batu. Salah juga. Kakiku sakit karena kena batu. Salah. Kakiku sakit karena kena batu. Salah. Salah. Kaki kakekku kaku karena kena batu. Ya benar. Berarti dari Lisya Chandra menuju ke Bayu. Salah juga ya ini sekarang. Kakek kakiku takut kena batu. Ya bagaimana? Salah. Kaki kakekku aku kena batu. Bagaimana? Kaki kakekku kaku karena kena batu. Ya oke berarti yang di sini. Pak ini ya koneksinya lebih jauh masalahnya ya. Oke tepuk tangan buat kita semua ya. Oke sekarang kita ya. Itulah proses jalin koneksi ya, di mana kita harus berkomunikasi yang baik ya, yang empatik ya. Yang aku sampaikan tadi. Jadi seperti itu mudah-mudahan bisa diterapkan oleh siswa nantinya di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, karena komunikasi yang empatik pada jalin koneksi ini sangat berpengaruh sekali ya, dimana ketika kita memerlukan pertolongan dan lain sebagainya. Ini tahapan konseling realita ini khusus ke guru BK. Mungkin terakhir Pak sampaikan juga di mana ada nih ya kebutuhan ya, di mana kebutuhan individu bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan ya. Ini setiap individu itu pasti memiliki ataupun berharap untuk memiliki kebutuhan bertahan hidup, di mana dengan menjaga kesehatan ya. Sudah barang tentu setiap individu itu seperti itu ya. Saya ingin hidup saya terpenuhi dari segala kebutuhan seperti itu. Yang berikutnya kebutuhan memperoleh kasih sayang. Setiap individu pasti mengharapkan kasih sayang, entah itu dari orang tua, mungkin yang ini udah mau dewasa ini dari pacar mungkin ya. Seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, seperti itu kebutuhan manusia. Yang berikutnya kebutuhan kekuasaan atau memiliki pengaruh atau power. Yang berikutnya kebutuhan akan memperoleh kebebasan. Semua orang ingin hidupnya juga memiliki kebebasan ya. Yang berikutnya kebutuhan kesenangan. Ya, di mana setiap orang itu ingin agar hidupnya bahagia, semuanya terpenuhi. Yang punya hobi jalani hobi, yang punya minat jalani minat, itulah kesenangan yang ingin dicapai ataupun diperoleh. Ya, ada yang dari tidak punya pacar, ya tidak menutup kemungkinan. Semua orang seperti itu ya. Itulah kebutuhan setiap individu. Ya, jadi cukup sekian dari Pak, mengingat juga sudah jam istirahat ya. Jadi dari kenali potensi dan menjalin koneksi yang Pak sampaikan tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak cukup ya? Mungkin lebih lanjut nanti kita bisa komunikasi lagi di media, di WA ataupun di di ruang BK. Ya, dari proses debat kata itu lumayan menguras pikiran, mengingat ya. Yang mungkin nanti bisa diterapkan ataupun direalisasikan di lingkungan keluarga. Boleh ketika orang tua memberikan nasihat, masukan, kita harus lakukan yang terbaik apa yang menjadi tagihan mereka, termasuk juga guru, wali, guru mata pelajaran ketika dimintai tugas kerjakan dengan baik,
lakukan sebaik mungkin, karena sesuatu itu yang menjadi bagian kita nanti, hidup kita nanti yang menentukan itu siapa? Ya, kita sendiri ya. Selain juga ada yang mempengaruhi apa? Nasib kita. Tapi tetap semangat ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan, lakukan yang terbaik buat diri kita, dan juga lakukan yang terbaik ya buat keluarga ya, karena anak-anak hadir di sini kalau tanpa dukungan orang tua tidak akan bisa ya. Anak-anak nanti sukses kalau tidak ada keluarga, bisa nggak? Tidak. Walaupun itu bisa, tapi tetap ada orang yang akan membantu kita ya. Jadi sekali lagi Pak sampaikan, tetap semangat, tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban anak-anak, lakukan yang terbaik, di mana kita harus berprestasi. Sekecil apapun yang kita lakukan itu harus bermakna buat diri kita sendiri dan orang lain ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Pak. Mohon maaf juga jika ada kekeliruan yang Pak sampaikan ya, karena pada kesempatan ini Pak yang dipilih sebagai calon fasilitator daerah menyampaikan ke kalian-kalian ini dengan tujuan apa yang Pak serap pada materi di fasilitator daerah bisa disampaikan ke anak-anak. Yang semestinya Pak sampaikan ke guru-guru, tapi seperti yang Pak sampaikan tadi, tagihannya ke siswa. Maka dari itu mudah-mudahan materi yang Pak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Pak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan buat kita semua.